Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 huruf C untuk pasal 15 huruf A dan huruf E yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pokok perkara ini penyidik Polsek Mandau yang di-backup oleh Satreskrim Polres Bengkalis telah melakukan serangkaian upaya penyidikan dan telah menetapkan tersangka sebanyak 2 orang, yang mana perbuatan yang dilakukan tersangka ini adalah melakukan semacam upaya tipu muslihat dan pembiaran setelah terjadinya persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap korban dengan inisial ST. ST ya. Dan dalam mekanisme yang dilaksanakan oleh penyidik telah melakukan juga beberapa pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi yang dengan inisial NS dan MR yang masih ada hubungan keluarga dengan korban, dan terkait dengan tersangka inisial ZM dan RR kita sangkakan pada pasal yang disebutkan tadi, pada pasal 6 huruf J junto pasal 15 huruf A dan huruf E. Dan adapun lokus kejadian terjadi di kediaman tersangka inisial ZM yang berada di salah satu desa yang berada di Kecamatan Mandau. Dan untuk kronologis lengkap nanti mungkin akan disampaikan oleh penyidik atau Kapolsek Mandau, nantinya akan disampaikan secara lengkap oleh Bapak Kasarskrim. Untuk awal sementara itu dulu yang bisa. Oh ya, ancaman hukuman yang diatur dalam pasal atau undang ini adalah 12 tahun paling lama yang dikenakan kepada kedua tersangka selama maksimal 12 tahun penjara. Di sini kami menjelaskan modus operandi dari kasus ini, yaitu tersangka ZM melakukan kekerasan seksual terhadap korban dengan melakukan tipu muslihat dengan cara mengatakan bahwa di dalam tubuh korban, yaitu ST, terdapat banyak santet, jarum, bahkan ulat, dan tersangka dapat mengobati penyakit korban tersebut dengan cara mereka menyebutnya yaitu mandi taubat dengan tanpa menggunakan busana dan bersetubuh dengan tersangka. Kemudian yang tersangka RR selaku suami daripada korban ST ini membuka pakaian korban dan membiarkan tersangka ZM memandikan korban atau mandi taubat tanpa busana, dan tidak menyangkal keterangan ZM yang menerangkan bahwa pengobatan terhadap istri RR yaitu korban ST tersebut dengan cara mandi taubat tanpa busana dan bersetubuh dengan ZM. Tersangka ada 2, yaitu ZM umur 42 tahun, kemudian domisili Duri, dan tersangka kedua yaitu RR 28 tahun, alamat Duri juga, Kecamatan Mandau. Di TKP waktu dan TKP-nya ada 3 kejadian. Yaitu pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Kejadian kedua itu pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekira pukul 13.00 WIB siang. Dan kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 sekira pukul 02.00 WIB dini hari. Peristiwa tersebut terjadi di rumah tersangka ZM, di Jalan
Jawa, Gang Kurma, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Manda, Kabupaten Bengkalis. Kemudian pelapor dalam ini yaitu korban sendiri yaitu ST, 20 tahun. Nah, ini yang kami sampaikan kronologis kejadian ya, dari hasil pemeriksaan terhadap korban pada hari Jumat. Ya, kronologisnya pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 sekira pukul 14.00 WIB. Nah, saudara RR ini yaitu suami daripada korban itu mengajak korban ini ke rumah ZM. Ya, dengan bahasa kurang lebih yang dapat kami jelaskan di sini yaitu nanti kita ke rumah tuan guru ya, gitu. Ya. Kemudian korban mengira RR hanya sekedar silaturahmi kayak gitu, sehingga korban menjawab iya. Gitu. RR tidak menerangkan tujuan daripada ke rumah ZM tersebut pada saat itu. Ya, kemudian aktivitas sesampainya di rumah ZM sekira pukul 15.00 WIB itu mereka bertemu bertiga, kemudian melihat kendaraan daripada ZM ini mobil rusak dan RR menawarkan perbaikan terhadap kendaraan tersebut. Jadi jika mobil tersebut telah baik dan tidak rusak, itu akan digunakan untuk berjihad oleh RR ini. Ya, dan ZM menyetujui kan gitu. Ya, kemudian malamnya ST mengajak RR untuk pulang ke rumah. Nah, namun RR menerangkan kepada ST korban itu yaitu istrinya sendiri kalau mereka menginap di rumah ZM. Ya. Kemudian ST mengikuti RR, namun hingga pada tanggal 8 Juni 2025 korban dan RR tidak pulang ke rumah ya, ZM dan tidak berganti pakaian. Ya, kegiatan yang dilakukan RR dan ZM selama di rumah yakni memperbaiki mobil tersebut dan belajar pendalaman tentang ilmu agama. ST hanya melihat dan mendengar pada saat itu. Nah, kemudian pada tanggal 8 Juni 2025 RR mengajak korban pulang. Ya. Setelah sampainya di rumah sekira pukul 17.00 ya, RR mengajak kembali korban tersebut untuk kembali ke rumah ZM. Ya, selama di rumah ZM korban dan RR ini diajari tentang agama, pendalaman agama, bahkan RR mengikuti ritual yang diajari oleh ZM, ya, seperti meningkatkan mental, mata batin, mata gaib, bahkan transfer energi gaib. Ya, begitulah rutinitas yang dilakukan di rumah ZM oleh RR, ZM dan korban tentunya ada di sana. Kemudian selama di rumah ZM ini RR dan ST tidur di ruangan tengah. Ya, yang hanya berlantai kemudian beralas tikar. Sedangkan ZM tidur di kamarnya. Ya. Yang mana ZM kemudian di rumahnya itu ketika kita cek TKP itu ada beberapa kamar. Ya, terdapat 4 kamar, 2 kamar berada di belakang, kemudian 1 kamar dan 1 kamar tempat ritualnya tersangka RR. Kemudian selama di kediaman tersebut ZM menyampaikan kepada RR dan ST tidak boleh pegang handphone, ya, tidak boleh berkomunikasi sesama ST dengan RR, ya, sehingga korban tidak ingat pastinya hari dan tanggal berapa saat sedang belajar dan pendalaman agama dengan ZM. RR mengeluh. Nah, disinilah poinnya rekan awalnya. RR mengeluh pada ZM kalau RR kurang bergairah dengan korban, ya, dan merasa sangat lelah apabila setelah melakukan hubungan suami istri. Ya. Kemudian ZM langsung menjawab, ya, ini kami kutip dari pemeriksaan, ya, pemeriksaan daripada korban dan saksi-saksi, ya, kurang lebih seperti ini. Istrimu ini memang bukan istrimu, ya, karena di dalam dirinya ada setan dan banyak santet.
jarum, bahkan ulat di dalam tubuhnya. Lalu RR percaya dan bertanya, jadi bagaimana guru? Bagaimana cara mengobatinya? Ya, kemudian ZM menerangkan, caranya dengan mandi taubat dan bersetubuh dengan saya, agar segala santet dan virus yang ada di dalam istrimu ini hilang. Saat itu pernyataan SM tersebut sangat bertentangan dengan kehendak korban. Ya, hasil pemeriksaan terhadap korban menerangkan ST sempat menjawab, mengapa harus seperti ini Tuan? Nah, RR mengatakan pada ST, ikuti saja supaya kamu sembuh. ST melihat RR percaya dengan pernyataan SZM tersebut. Ya, pernyataan ZM tersebut tidak langsung dilakukan dan tidak lanjuti pada saat itu. Ya, ada selang waktu ini. Ya, kemudian pada beberapa hari setelah itu, nah ini korban tidak ingat hari dan tanggalnya sekira tanggal berapa, namun jam pada saat itu menunjukkan 06.30 WIB saat RR sedang tidur di ruangan tengah dan ST sudah bangun dan duduk di ruangan tengah. ZM tiba-tiba datang mendekati ST, ya, dan menarik tangan ST berjalan menuju kamar mandi. Ya, saat itu ZM menyuruh ST membuka seluruh pakaian agar melaksanakan ritual mandi taubat. Ya, namun ST tidak mau. Ya, ST menerangkan, saya tidak mau Tuan, apa harus dengan cara seperti itu? Karena ST menolak, sehingga ZM memanggil RR, ya, yaitu suami korban, dan menerangkan ST tidak mau membuka pakaian untuk menjalani ritual mandi taubat. Ya, akhirnya RR membukakan pakaian ST sehingga ST melakukan ritual mandi taubat tersebut dalam keadaan menangis. Kemudian rekan-rekan, pada hari Jumat, ya, kronologis berikutnya, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2025 sekira pukul 01.00 WIB, RR sedang melakukan ritual uji mental di dalam kamar. Ya, sedangkan ST berada di ruang tengah. Saat itu ZM menghampiri ST dan mengatakan, kamu itu sakit. Banyak yang menyantet dan mengguna-guna. Di dalam diri kamu banyak wabah penyakit. Jadi untuk menyembuhkan penyakit kamu itu harus bersetubuh dengan saya. ST menjawab, masa iya si Tuan kayak gitu? ZM kemudian iya. Nah, lalu ZM ada mengatakan, kamu adalah Khadijah. Kamu sudah menjadi istriku sampai langit ketujuh. Khadijah yang lemah lembut. Ya, ZM berulang kali mengucapkan hal tersebut dan dengan nada pelan dan perlahan seperti mensugesti, ya, sehingga ST terbawa suasana, tidak bisa mengendalikan diri. ST merasa antara sadar dan tidak sadar. Ini keterangan pemeriksaan hasil daripada korban ini, ya, kan? ZM menarik tangan ST dan membawa ST masuk ke dalam kamar ZM. Nah, terjadilah di sana persetubuhan rekan. Ya, kemudian ZM memberikan larangan kepada ST dan RR agar tidak berbicara satu sama lainnya. Ya. Lalu ST dan RR tidak boleh saling berdekatan dan melakukan hubungan suami istri. Sehingga ketika RR keluar dari ruangan ritualnya, ST tidak memberitahukan kepada RR terkait dengan persetubuhan yang dilakukan oleh ZM. Ya. Namun saat itu ZM mengatakan kepada RR, udah ya, sudah diangkat semua penyakit istrimu. Banyak pedang di perutnya, ada cacing berduri, banyak binatang di dalam diri istrimu, dan di kepala istrimu ada keris. Lalu RR menjawab, alhamdulillah Tuan. Kemudian rekan-rekan, pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 11.00 WIB siang hari, saat RR dan ZM sedang belajar pendalaman ilmu, ZM mengatakan pada RR, ya, kalau mertua laki-laki ST atau ayah daripada RR menggunai korban dan mengirim sihir kepada ST, lalu ZM menyuruh RR untuk menemui mertua ST, yaitu orang tuanya sendiri, untuk tidak lagi menggunai ST. Setelah RR pergi, rekan, ST tinggal berdua dengan SM, dan saat itu RR menerangkan pada ST, kamu itu sudah menikah secara batin dengan saya, yang sudah disaksikan Allah, Muhammad, dan penegak agama, dan disaksikan seluruh alam.
Setelah itu ZM mengajak ST ke kamar dan ST ikut dengan ZM karena ST tidak berani melawan. Karena di dalam rumah hanya ada ST dan ZM. Ya, terjadi persetubuhan berikutnya di dalam kamar tersebut. Ya. Kemudian keesokan harinya, Minggu tanggal 21 Juni 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, RR ini melakukan ritual gaib di kamar biasa RR melakukan ritual tersebut. Sedangkan ST berada di ruang tengah. ZM mengajak ST lagi ke dalam kamar untuk melakukan persetubuhan. Ya, seperti saat persetubuhan pertama, ya ZM ya, melakukan kegiatannya. Ya. Kemudian rekan-rekan, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025, keluarga ST merasa curiga. Ya, karena ST tidak bisa dihubungi dan merasa berobat yang dilakukan ST dan RR sudah tidak wajar karena menginap di rumah ZM terlalu lama. Sehingga di hari itu sekitar pukul 13.00 WIB, ya, keluarga ST mendatangi rumah ZM dan menjemput ST. Saat itu ST terlihat diam, tidak cerita seperti biasanya, tidak ceria seperti biasanya. Dan saat itu RR menolak ajakan keluarga ST untuk pulang karena pengobatan belum selesai. Tetapi keluarga tetap mengajak pulang dan ingin membicarakan masalah ini di rumah melihat kondisi ST yang tidak seperti biasanya. Ya, kan? Karena keluarga ST memaksa dan membawa ST dan RR pulang, sehingga ZM mengizinkan RR untuk pulang bersama ST dan keluarganya. Setelah di rumah, ST menceritakan kepada keluarganya tentang apa yang dialami ST selama di rumah ZM. ST menerangkan keberatannya atas perlakuan RR dan ST, sehingga ST dan keluarga melaporkan perkara tersebut ke Polsek Mandau. Dalam pengungkapan kasus ini, rekan, penyidik telah melakukan serangkaian penyelidikan setelah diterimanya laporan daripada korban ini, ya, terhadap dugaan peristiwa tindak pidana kekerasan seksual, dan berdasarkan informasi yang didapat dari pelapor atau korban dan para saksi-saksi serta penyidik dapat mengumpulkan alat bukti lainnya, sehingga pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 melaksanakan gelar perkara, ya, dan menetapkan ZM dan RR sebagai tersangka dalam perkara ini. Barang bukti yang berhasil diamankan seperti rekan-rekan lihat di depan, mayoritas dari bukti ini adalah pakaian daripada korban, ya, pakaian luar, pakaian dalam, ya, kemudian ada handphone, kemudian ada ember, ya, ada mangkuk juga, ya. Pasal disangkakan kepada dua tersangka tadi yang sampaikan Pak Waka, ya, pasal 6 huruf C junto pasal 15 huruf E terhadap ZN dan terhadap RR, pasal 6 huruf C junto pasal 15 huruf A Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Penyesalan dia, gak enak pun. Enak kan kau ya? Keenakan.